Oh ya udah, ketemu di pintu gerbang aja ya. Oke, sip. Aku tunggu di sana. Oke, see you. Halo, ya Allah, udah lama banget. Assalamualaikum. Salam, gimana? Udah lama banget loh kita nggak ketemu ya. Ini Nah, di mana kita asli? ini tempat baru yang di Solo dulu tuh belum kayak gini. Ketika Vivi udah balik Solo, ada sesuatu yang baru nih yang pengen aku kenalin. Ini dulu. Iya. Ini sambil aku sapa ya. Halo, kembali lagi di YouTube channel Astrid Widayani di segmen One Day With Me. Kali ini saya mengajak kawan lama saya dari Malaysia yang akan saya ajak jalan-jalan ke Decolo Madu. Mau lihat seperti apa serunya perjalanan kita hari ini. Dan tentunya akan banyak sekali sejarah-sejarah dan cerita menarik di balik bangunan lama ini. Yuk, gabung sama kita jalan-jalan. Let's go. Oke. Makasih. Sama jalan-jalan di sini kita akan ditemenin salah satu teman saya dari Decolo Madu, Mbak Clara. Halo, selamat Iya. siang. Ini kita mau ajak teman-teman jalan-jalan ke Decolo Madu. Mbak. Banyak yang penasaran sebenarnya yang membuat bangunan lama ini semakin menarik tuh apa aja. Terus apa yang ada di dalamnya, sampai-sampai kita juga penasaran adanya museum di dalam Decolo Madu ini. Nah, boleh nanti Mbak kita dikasih tahu yang memang udah dirombak tuh apa aja, direnovasi apa saja, terus apa yang menarik dari Museum Decolo Madu. Oke, siap. Nanti saya bakal bantu menjelaskan bagaimana dan apa yang ada di Decolo Madu saat ini. Oke, nggak sabar nih ya. Oke, jadi di belakang kita ini itu ada yang namanya Stasiun Gilingan. Jadi Stasiun Gilingan ini adalah mesin terbesar. Ini sejak dari pabrik gula Decolo Madu masih beroperasi. Oke, jadi memang ini fungsinya adalah menggiling tebu. Jadi mesin tebu asli digiling untuk diambil sari tebunya. Ya, tadi ketinggalan ya, saya belum sebutin bahwa Decolo Madu itu dulunya pabrik gula. Betul. Makanya ini untuk alat untuk menggiling tebu gitu Betul. ya. Jadi memang masih ada mesin-mesin yang kita lihat sekarang itu benar-benar masih asli, tidak kita rubah sedikit pun bentuknya. Ternyata sebesar ini ya. Ternyata sebesar ini. Tidak sesimpel yang dibayangkan. Iya, kalau kita kan biasa pakai tebu yang kecil-kecil itu aja ya. Itu kan. Iya. Iya, Jadi menarik, memang Mbak. zaman dulu tuh memang mesinnya sangat besar dan masih awet, kokoh sampai sekarang. Iya, Luar iya. biasa. Terus kita kemana lagi setelah ini? Kita coba melihat ke The Journey of Decolo Madu Sugar Factory. Jadi ini menggambarkan ke pengunjung Decolo Madu seperti apa sih bentuk aslinya sebelum direvitalisasi seperti itu. Iya. Oke, sekarang kita ada di The Journey of Decolo Madu Sugar Factory. Ada foto-fotonya. Iya, ini foto-foto perjalanan perkembangan pabrik gula Decolo Madu dari tahun ke tahun. Seperti itu. Dari tahun 1929 ya berarti ya? Iya, sebelum Indonesia merdeka ya. dulu ya. Betul. Bahkan jauh dari itu. Jadi pabrik gula Decolo Madu sebenarnya didirikan tahun 1861. 61. Iya, 1861. Kemudian semakin berkembang. Kemudian hasil gulanya juga semakin banyak yang dihasilkan, disebarkan di luar Indonesia juga. Nanti kita akan belajar di Museum Yang Digital. mengelola siapa Mbak? Dari pemerintahan Belanda atau dari keraton dulu waktu di sini tuh? Kalau awal mulanya itu dari Raja Mangkunegaran keempat. Raja Mangkunegaran keempat. Betul, beliau selaku pendiri awalnya, kemudian dari tahun ke tahun diambil alih oleh pemerintah dan sekarang akhirnya direvitalisasi kembali menjadi Decolo Madu. Oke. Menarik. Jadi ini mesin-mesin yang Di dalam, sana ya? betul. Oh, di dalam. Iya. Ini untuk mesin gilingan yang kita lihat Di baru stasiun aja gilingan tadi ya? Iya. Ini prosesnya penggilingan sampai dihasilkan sari tebu yang terpilih seperti itu. Oke, nggak sabar kolosal banget nih sekali lihat-lihat yang rasanya. lain. Iya. Kita baru di luarnya aja tadi udah emis ya, apalagi di dalam apalagi nanti di kita dalamnya. lihat. Hati-hati, Bu. Nggak sabar banget ya. Karena Ibu Astrid habis kesandung, jadi ini sebenarnya masih peninggalan dulu loh, Bu. Ini rel, iya. Oh, makanya ini kayak ini ya, memang nggak rata gitu ya. Iya. Jadi ini adalah rel lori untuk membawa tebu dari perkebunan ke pabrik gula. Oke. Hati-hati itu. Ibu. Hati-hati, ya, Ibu. melangkah. Iya.
Nah, kalau ini lebih detail before afternya. Jadi sebelum direvitalisasi, kenapa bentuknya seperti ini? Karena sebelum kami revitalisasi, pabrik gula Colomadu sebenarnya sudah berhenti beroperasi sekitar tahun 96. Jadi sekitar hampir 20 tahun mangkrak dan baru kita revitalisasi lagi menjadi destinasi wisata. Di tahun 2016 ya kalau saya lihat sini ya. Betul. Udah mulai direvitalisasi. Dan dalam waktu 2 tahun teman-teman kalau bisa dilihat nanti kalau berkunjung ke sini kelihatan before and after-nya nih renovasinya. Kalau yang kalau yang dari jurusan ini arsitektur mungkin ya bakal amazed ya. Pasti wajib lah ya untuk lihat ke sini. Betul. Dan selain tempat wisata kita juga ada convention hall, ada concert hall dan juga ada sarkara hall. Bisa untuk wedding, gathering, kemudian untuk meeting juga bisa dilakukan di sini. Dan sebutannya setiap lokal itu stasiun ya ternyata ya? Betul, ini stasiun adalah penamaan dari sejak pabrik gula masih beroperasi. Seperti itu. Sama ya? Sama. Let's go. Kalau yang ini adalah gambaran beberapa events dan activities yang sudah dilakukan di Colomadu. Jadi selain kunjungan wisata, kita ada beberapa pameran, bisa untuk wedding, ada social events, ada konser juga. Ini ya, untuk konser ya Mbak ya? Cukup happening ya. Happening banget. Internasional. Yes, juga ada. Oh, ada running juga di sini ya? Ada. Di luar ya? Ada. Jadi memang indoor outdoor kita bisa digunakan untuk beragam event. Dan juga untuk wisuda. Iya. Betul. Oke, selain itu kita akan masuk ke museum digital. Di dalam ini kita akan ada penjelasan tentang sejarah dan perkembangan budaya dari pabrik gula Colomadu sendiri. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu nih. Nggak sabar saya kalau ngomongin sejarah. Tahu gitu, tentang bangunan ini dan sejarahnya. Iya. Oke, Yuk, sekarang kita lanjut kemana nih Mbak? kita masuk ke museum digital. Udah agak kerasa gimana? Sama omnya. Starstruck gitu. Ini Vibes-nya kalau beda di ya? Solo, Vivi, ini saya juga baru pertama kali. Oke, jadi nggak sendirian ya. Iya. First cover di sini ya. Oke, tadi di awal saya sudah menjelaskan kalau pabrik gula Colomadu didirikan oleh Raja Mangkunegaran keempat. Dan yang berikut ada foto beliau Oh iya. dan pesan beliau. Mungkin Ibu Astrid bisa Pabrik mengartikan. ini openono. Jadi pabrik ini tolong dipelihara. Sanajan orang nyucihi nanging nguripi. Walaupun tidak membuat kamu kaya, tapi bisa menjaga kehidupan kita ya, menghidupi. Rutinarya papan pamuko siwone kawula dasih. Nah ini apa Mbak ini? Iya. Jadi pabrik ini tolong dijaga meskipun tidak membuat kaya, tapi bisa menghidupi untuk warga sekitar, masyarakat yang membutuhkan. Biasa. Memang betul-betul bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Betul. Kita masuk di sini. Ini riwayat pabrik gula Colomadu secara lebih detailnya lagi. Oke, timeline-nya ya. Iya, timeline-nya. Dari awal masih perkebunan, kemudian dibangun jadi pabrik gula Colomadu, kemudian diserahkan ke pemerintah, dan akhirnya tahun 2016 kami revitalisasi menjadi di Colomadu. Iya, dan ini tempat negara-negara yang mereka ekspor ya waktu itu ya. Betul sekali. Sampai ke Eropa loh teman-teman, nggak nyangka saya. Bahkan ke Amerika Selatan. Ya, yang paling jauh sampai ke Kepulauan Iya. Luar biasa. Jadi memang pabrik gula Colomadu saat itu menjadi pabrik gula terbesar di Indonesia. Ada miniaturnya ya, jadi bisa kebayang zaman dulu untuk mengolah tebunya. Jadi ini adalah mesin gilingan yang kita lihat pertama kali. Ini sebagai bentuk visualisasi ke pengunjung, prosesnya seperti ini. Jadi tadi Yang mesin gilingan tadi ya? iya, betul. Yang mulai dari batang yang dibawa dengan rel tadi itu, Astrid. Berarti Iya. udah pakai kereta waktu itu ya? Iya, dulu namanya lori untuk Lori, membawa tebu iya, dari iya. perkebunan ke pabrik gula. Luar biasa. Prosesnya cukup panjang ya. Iya. Karena memang jumlah tebunya pun juga tidak sedikit, jadi memang butuh mesin yang cukup besar. Dan Gambaran. akhirnya sampai Ke ampasnya ya? Ke ampasnya. Nah, sari tebunya itu akan dibawa ke stasiun penguapan. Nanti kita akan lihat. Oke. Nanti kita akan lihat stasiun penguapan Kita seperti hari apa. ini ngomongin gula terus nanti keluar dari sini tambah manis nggak ya? Iya, Gitu ya. sepertinya. Kayaknya gitu. Sepertinya. Harapannya sebenarnya tujuannya itu. Seperti itu.
Kalau ini adalah tradisi Cembengan, ini adalah tradisi yang dari tahun ke tahun setiap pabrik gula Gilingan itu dilakukan. Jadi dari jamasan atau memandikan patung Mangkunegaran, ada sesajen, ziarah, kemudian ada kirap tebu. Ada prosesi budaya yang termasuk menjadi bagian dari sejarahnya di Colomadu waktu itu ya. Betul. Nah, kalau teman-teman kemarin sudah lihat One Day With Me in Lawean, saya juga ke bangunan lama, ke bunker yang banyak teman-teman belum tahu nih. Ternyata di Colomadu ada ruangan yang gelap banget, tapi sudah di-set glow in the dark. Gitu. Emang nggak kelihatan sih ya, tapi pantas untuk dicoba kalau mampir ke sini. Oke. Ya, Di balik sebelah- ke museum lagi nih kita ya. Iya, betul. Di sebelah kanan ini adalah bentuk desain arsitektur Colopek PG Colomadu ya. Jadi sebelum direvitalisasi. Jadi Sebelum memang direvitalisasi. iya. Jadi memang tidak banyak yang berubah dari segi bangunannya. Cerobongnya masih ada. Kemudian tampak fasad depannya juga masih sama. Ini ada lapangan apa ya dulu? Dulu ini untuk lapangan olahraga, cuma sekarang sudah tidak ada. Iya, karena memang Parkir tadi itu kan ya. lapangan parkir di sebelah sini. Nah, ini kantor kami. Masuk. Iya, seperti itu. Kita tadi masuk ke sini ya, berarti ya. Sini ya. Iya. Tadi kan pertama itu ya. Kalau yang Kalau sebelah di ini, sebelah sini, ini adalah mesin uap. Jadi ini termasuk bagian dari penggerak mesin-mesin yang ada di seluruh PG Colomadu. Seperti itu. karena zaman dulu masih pakai uap ya teman-teman untuk tenaganya. Kemudian ini ada informasi tentang tebu, tentang tanaman tebu, penyakitnya. Nah, kalau yang suka biologi, dulu kayak Bu Vivi kayaknya suka biologi nih. Kayaknya. IPA atau IPS itu ya? Biologi. Iya ya. Kalau saya tuh bukan anak IPA Mbak, cuman Oke. waktu belajar biologi senang. Oke. Kalau kimia fisika no. No. Yang rumus-rumus agak ntar dulu deh gitu ya. Ya, lanjut. Lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke tandur Wah, tebu. ini kita pura-puranya ke perkebunan nih. Iya, kita pura-puranya. Jadi ini konsepnya augmented reality. Jadi mungkin kita bisa berdiri di sini, Bu. Oh iya, bisa buat ini ya. Iya. Oke, Oke. mau dong, ikut dong. Gitu ya. Oke, habis itu kita akan menyaksikan proses menanam tebunya. Halo, Wow. gerbang. Hai. Soalnya di kota udah jarang banget lihat gerbang ini. Kita sapa dulu. Hai, Pak. Halo, Hai. Oke. Wah, iya ada animasinya loh teman-teman. Kalau yang bawa anak-anak pasti juga suka nih belajar tebu di sini. Jadi nggak cuma sejarah aja, tapi ada experience-nya sendiri. Oh, visualisasinya keren banget loh ini. Iya, iya. Halo. Halo, ya gimana Pak? Mau nanam apa Pak? Ini kita ceritanya tebu sebagai ya, pasti yang ya. punya perkebunannya. Oh, oke. Semangat ya Pak ya. Semangat. Oke, setelah ini, udah mulai tumbuh. Udah mulai tumbuh. Oh, disiram. Siap. Luar biasa. Kita Awas Bu, kena basah Bu. kita mikirnya cuma pokoknya beli gula aja ya Bu ya sebagai Iya, ibu rumah ternyata tangga ya. Ternyata prosesnya luar panjang. biasa. Widih, ada angsa Ada nih. angsa. Oke, Oh, udah mulai tumbuh. udah mulai tumbuh. Sapu udah mulai datang. Kita suruh pergi dulu. Ya, pergi. Terus, iya, oke. Kayaknya malah seneng mereka di sini. Makanya sebenarnya saya takut loh Mbak, soalnya dipatok kan Mbak. Oh iya, bener. Setelah itu sudah mulai tumbuh dan matang, ditebang. Ini. Semangat Bapak. Mau ngeteh dulu Pak. Yang nyemangatin pada cantik-cantik gini ya Bapak. Ini petaninya Semangat ya. Semangat ya. Nggak kerasa capek nih. Oke, sudah selesai. Baru dibawa ke lori ya. Iya. Oke. Sampai berapa lama Mbak Clara untuk proses dari nanam sampai panen kira-kira? Itu tergantung musimnya. Tergantung Musimnya. Nggak selalu di waktu yang Oh iya, sama. dipamitin Oh Mbak. iya. Silakan Pak, silakan. Mari, monggo. Semangat. Terima kasih loh Pak. Kok bye-bye sih? Oh, Bapak. Kita di sini terus nih. Monggo. Monggo. Oke. Jadi seperti itu. Luar biasa. Awas Bu, ada kerbau. Ada kerbau. Ada kerbaunya lewat. Awas. Awas, nyebrang dulu.
Kita kemana di sini, Mbak? Sekarang kita lihat, awas hati-hati Bu. Oke. Oke. Saya sekarang lebih hati-hati mengingat ubinnya udah tua ya. Ini adalah stasiun penguapan. Jadi tadi kita lihat ya, mesin uap ya. betul. Jadi tadi yang dari gilingan, yang ampasnya dikeluarkan, untuk sari tebunya diuapkan melalui mesin penguapan ini. Seperti itu. Biasanya orang pada foto-foto. Nah, biasanya selain untuk museum di hari-hari biasa, tempat ini tuh sering juga untuk pameran. Oke. Jadi pameran apapun ya, pameran makanan, pameran baju, seperti itu. Ini fashion show keren banget loh. Iya. Kayaknya di sini. Iya, kita pernah beberapa kali. Wah, Wah, aja untuk fashion show di sini. luar Bisa biasa. jadi Bisa. ide yang bagus sekali ini. Iya kan runway-nya kan bagus banget. Runway-nya bagus Betul. banget di sini. Dan juga vibes-nya juga beda ya Bu ya. Vibes-nya juga beda. Industrial Yang banget. pastinya pulang dari sini tambah manis. Asik. Itu slogan kita hari ini. Iya, tambah Pulang manis. tambah manis. Dia Pulang tambah manis. Biar agak berkeringat ya Bu ya. Silahkan. Nah, ini kita masuk ke convention hall, teman-teman. Nih, Mbak Vivi. Jadi namanya Colomadu Hall. Ini konser hall, kita ada tribun seat-nya juga. Untuk kalau misalnya sebelum pandemi, untuk kapasitas normalnya itu kita di sekitar 2.000 sampai 3.000 orang. Wah. Jadi ada festivalnya, kalau misalnya ada konser. Cuman karena pandemi, ini hanya 50%-nya saja. Iya, kalau teman-teman Unsak udah pasti tahu ya. Oh, kalau yes. kita sudah di sini. Ini Sudah convention merasakan. hall-nya sudah skala internasional ya. Iya, betul. Ya ada tribun seat-nya. Dan view-nya juga keren banget loh. Sudah Ada ditata. mesin ya. Sudah ditata Mhm. sekali. Nah, kita masuk ke Besali Cafe apa tuh, Mbak? Besali Cafe. Jadi dulu namanya Besalen. Besalen itu adalah kayak bengkelnya pabrik gula. Bengkelnya. Jadi kalau ada Oke. mesin-mesin atau alat yang rusak itu dibenerin di Besalen. Nah, setelah Ini direvitalisasi. apa nih? Ada beberapa alat-alat yang masih terjaga dengan Betul. baik. Jadi sebelum masuk ke Besalen atau Besali Cafe, kita nih ada di stasiun listrik. Jadi untuk penggerak powernya listrik di mesin-mesin di pabrik gula Colomadu. Oke, jadi setelah uap sempat juga ke masa Listrik. menggunakan tenaga listrik Iya. ya. Mantap ya, besar ya. Besar. Sekarang kita masuk ke Besali Cafe. Besali Cafe. Alatnya pun masih. Jadi ini Ini bekas apa, Mbak? Jadi ini tempat untuk penggerak. Iya, bukan penggiling di depan. Jadi lebih ke mesin-mesin untuk membenarkan yang rusak, kemudian kayak dealernya lah. Oke. Aduh, kenapa Keren Mbak? banget. Kita juga ya. Iya. Tahu umur selama ya. Menyambut kita seakan-akan. Kelihatan umur berapa gitu ya. Makasih banget lu Mbak Clara udah ditemenin. Iya, Makasih banget. sama-sama. Saya juga senang sudah dikunjungi. Hari ini seru banget ya. banget. Banyak hal baru juga Banget yang kita kita pelajari. pelajari. Ya. Ya, semoga besok kesini lagi ya Bu ya. Ya. Siap. Oke, kalau gitu saya mohon maaf harus pamit dulu karena ada kerjaan lain. Jadi mungkin bisa sambil menikmati itu Colomadu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Ya, sehat-sehat Ketemu selalu lagi. Mbak. Sehat-sehat Ya. semua ya. Bye. Mari ya. Seru banget ya hari ini. Banget. Gimana, seneng nggak? Seneng banget. Ini kayaknya perlu bawa anak-anak juga ya. ke sini, Ya, kayaknya sama kita keluarga harus ya. mampir ke sini lagi sama anak-anak karena tahu nggak teman-teman kalau di sini ada aktivitas baru yang bisa untuk anak-anak bermain. Selain tempatnya luas, ada skuternya juga. Iya, di luar tadi kan banyak banget Iya. anak-anak pada main. Dan mungkin kalau ada yang suka sepedaan, tempat ini juga sering dipakai untuk kayak Tanda tangan ya? goes gitu ya. Pagi-pagi mereka sepedaan di sini juga. Oke. Oke, sudah selesai perjalanan kita hari ini. Iya, nggak Semoga kerasa. berkesan ya. Berkesan banget. Ini seru banget, makasih sudah diajakin loh. Iya, sama-sama. Nah, teman-teman tahu nggak teman saya ini tuh udah lama banget hidup di luar negeri. Dan kebetulan banget ini saya juga beruntung bisa ada waktu ya ketemu di Solo.
boleh share dikit dong untuk teman-teman gimana caranya untuk bisa survive, adaptasi di lingkungan baru. Terus harus ada moving lagi, harus ada sesuatu yang baru lagi, harus pindah lagi, hijrah lagi. Gimana nih mentalnya biar kuat nih? Jadi anak rantau, mungkin banyak yang nonton nih jadi anak rantau. Kalau jadi anak rantau itu sebetulnya kita bisa lihat semuanya itu kita merantau, gitu kan Astrid? Gitu ya? Iya. Kalau saya dari dulu solo-solo aja loh. Oh gitu ya? Iya. Tapi kan wawasan kita kan kemana-mana Iya, ya. Kita betul. ke luar negeri, Betul. kita traveling gitu ya. Jadi di saat merantau itu sebetulnya dari 13 tahun yang lalu, di mana aku continue study, Iya. master di KL. Lalu setelah itu aku membentuk keluarga di sana, punya anak di sana. Iya. Jadi Berapa lama itu waktu itu? Berapa 13 tahun? tahun. 13 tahun. 13 tahun. Jadi sudah cukup lama. Dan seperti yang Astrid sudah tahu, 2 minggu lagi Akan move lagi. dan itu lebih jauh kita akan pindah ke Doha, ke Qatar. Untuk pesan-pesannya para perantau, yang penting jangan stop growing, don't stop Nah, growing. itu dia. yang paling penting. Betul, Karena betul. walaupun kita jauh dari keluarga, kita jauh dari saudara ya Astrid ya, tapi satu hal yang paling utama adalah dimanapun kita tumbuh di titik tersebut, yang penting kita konsisten dan kita harus fleksibel dengan surrounding kita. Jangan pernah berhenti juga Tidak ya. pernah Never berhenti. give Yang up. penting tidak pernah berhenti. Jangan ditunda ide-ide yang cemerlang yang ada di kepala Pemikiran kita atau pemikiran potensi kita. ini, kita harus optimalkan dimanapun Setuju, itu. setuju. Berarti ini kawan saya lifelong learner juga nih kayaknya nih. Iya harus. Kita harus lifelong learner sampai Iya, akhir hayat sampai kita. akhir hayat nanti. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih Kiki. Astrid. Nanti kita ketemu lagi di Doha. Ya, boleh, insya Allah, insya Allah. ya. Didoakan nanti one day with me in Doha. Yes. Oke, bye-bye. Terima kasih Bye. teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika dirasa konten ini bermanfaat untuk teman-teman. Bye.